Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Doroti dan juga rekan-rekan MM 2025. Saya Dinda Putri Rohani dengan MPM 2521 01 10 01. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis perilaku konsumen hampers Lebaran pada tahun 2026. Latar belakang penelitian ini adalah menjelang Lebaran 2026, muncul tren Green Raya di mana konsumen tidak lagi hanya mempertimbangkan estetika dan juga simbol status dalam memilih hampers, tapi juga mulai peduli terhadap dampak di lingkungan sekitarnya. Kemudian perubahan ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi brand untuk mengubah sikap konsumen menuju pilihan yang lebih berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis pengaruh tingkat keterlibatan konsumen terhadap efektivitas iklan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi strategi perubahan sikap yang tepat. Yang ketiga, untuk memahami hambatan situasional dalam pembelian. Dan yang keempat, untuk mengevaluasi atribut utama yang dipertimbangkan konsumen dalam memilih hampers. Metode penelitian digunakan ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuasi eksperimen dengan melibatkan 100 responden, di mana responden dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima iklan berbasis data teknis atau cognitive appeal, dan juga kelompok yang menerima iklan berbasis emosional atau affective appeal, untuk melihat perbedaan respon sikap konsumen. Berikut adalah iklan Indonesia A. menghasilkan lebih dari 60 juta ton sampah per tahun. Berikut adalah iklan A yang merupakan dari data teknis untuk menjadi dasar dari iklan tersebut. Saya akan menayangkan iklan ini. Indonesia menghasilkan lebih dari 60 juta ton sampah per tahun dengan sekitar 17% di antaranya adalah plastik. Jumlah ini meningkat saat momen perayaan, termasuk dari kemasan hampers sekali pakai. Lestari Hamper menggunakan bahan organik dan kemasan kertas daur ulang yang dapat digunakan kembali, telah memenuhi standar sertifikasi ramah lingkungan, mengurangi limbah plastik hingga 70%, 100% bahan ramah lingkungan, sertifikasi eco-friendly. Setiap paket membantu mengurangi limbah plastik secara signifikan. Pilihan cerdas untuk perayaan yang lebih bertanggung jawab. Baik, ini adalah iklan dari video untuk kelompok A, dan juga ini ada iklan yang berbentuk poster, di mana ini juga disajikan kepada para responden. Selanjutnya adalah iklan B. Hangatnya Lebaran selalu datang dari Iklan B ini dari emosional untuk affective appeal kelompok B yang hangatnya yang Lebaran selalu yang ada hangatnya Lebaran selalu dari video dan juga iklan poster. Mari kita tonton bersama-sama. Hangatnya Lebaran selalu datang dari kebersamaan, dari tawa kecil dan perhatian yang sederhana. Sebuah hadiah bisa menyampaikan banyak hal tentang kasih sayang dan harapan untuk masa depan. Pilihan yang lebih baik untuk mereka yang kita cintai, dan untuk bumi yang akan terus kita jaga untuk anak cucu nanti. Lestari Hamper. Nah, ini adalah iklan dari video dan juga poster untuk kelompok B. Selanjutnya, hasil dari consumer involvement ini, hasil menunjukkan bahwa kelompok high involvement memiliki skor rata-rata yang lebih tinggi, yang berarti konsumen memandang hamper sebagai sesuatu yang penting dan juga relevan secara personal. Menurut teori Leon G. Schiffman, kondisi ini membuat konsumen cenderung lebih aktif mencari informasi dan juga mempertimbangkan keputusan secara lebih matang. Sebaliknya, pada kelompok low involvement, hampers hanya dianggap sebagai formalitas, sehingga keputusan pembelian cenderung dilakukan secara tepat tanpa banyak pertimbangan. Kemudian hasil dari kognitif, iklan berbasis data teknis atau kelompok A terbukti lebih efektif pada kelompok high involvement dibandingkan dengan kelompok yang low involvement. Hal ini sesuai dengan konsep central root dalam elaboration likelihood model (ILM), di mana konsumen dengan keterlibatan tinggi akan memproses informasi secara lebih mendalam. Mereka tidak hanya melihat produk secara sekilas, tetapi benar-benar mengevaluasi isi pesan seperti bahan, manfaat, dan juga dampaknya bagi lingkungan.
Selanjutnya, untuk afektif, berbeda dengan pendekatan kognitif, iklan emosional menunjukkan hasil tinggi pada kedua kelompok, yaitu 4,59 dan juga 4,49. Hal ini menunjukkan bahwa emosi memiliki pengaruh yang lebih universal dalam membentuk sikap konsumen. Konsumen tidak perlu berpikir terlalu dalam untuk merasakan pesan emosional sehingga lebih mudah diterima oleh berbagai tipe konsumen. Ini menjelaskan kenapa banyak brand yang lebih memilih storytelling dibandingkan edukasi produk. Kemudian konatif dari sisi niat beli, responnya menunjukkan kecenderungan yang cukup tinggi dengan skor antara 4 hingga 4,48. Nah, ini menunjukkan bahwa secara umum konsumen memiliki ketertarikan untuk membeli hampers ramah lingkungan, meskipun sebenarnya belum tentu direalisasikan dalam tindakan yang nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas iklan tidak hanya dipengaruhi oleh jenis iklan, tetapi juga tingkat keterlibatan konsumen. Nah, iklan berbasis data teknis atau kelompok A ini lebih efektif daripada konsumen dengan high involvement, karena mereka cenderung memproses informasi secara lebih mendalam. Nah, sebaliknya, pada konsumen yang low involvement, pendekatan emosional atau kelompok B ini lebih efektif karena lebih mudah diterima tanpa perlu banyak pemikiran. Berdasarkan hasil dari roda analisis konsumen, yang pertama kognisi dan juga afeksi. Untuk kognisi, responnya menerapkan estetika sebagai atribut utama, dan secara logika hampers itu harus cantik sebelum dianggap etis. Kemudian dari sisi afeksi, kelompok B ini menunjukkan bahwa respon emosional yang lebih kuat dan perasaan hangat dari narasi keluarga ini lebih efektif untuk membangun attitude towards the end yang positif. Dan temuannya ini jadi kepercayaan konsumen pada nilai ramah lingkungan atau kognitif ini akan jauh lebih kuat jika dibungkus dengan keindahan visual atau afektif. Selanjutnya dari sisi behavioral, ini iklan emosional atau kelompok B ini menghasilkan skor niat beli yang lebih tinggi secara signifikan. Nah, respon nyata dari 100 respon yang menunjukkan bahwa paparan rute periferal, estetika dan juga emosi lebih cepat memicu keinginan untuk bertindak dibandingkan rute sentral atau data teknis. Jadi korelasinya ini adalah perubahan perilaku pembelian hijau atau green buying sangat bergantung pada seberapa besar moral reward yang akan dirasakan oleh konsumen. Selanjutnya environment atau lingkungan. Konteks lebarannya ini, suasana hari raya menciptakan kebutuhan sosial untuk memberikan hantaran yang prestisius. Tapi hambatannya ini adalah time pressure atau tekanan waktu dan juga kerumitan akses dapat memutus hubungan antara niat beli dan juga tindakan nyata. Jadi solusi lingkungannya ini adalah menggunakan, QR code dan juga kemudahan akses dalam iklan adalah kunci untuk memastikan lingkungan sekitar mendukung terjadinya transaksi secara instan. Selanjutnya, strategi perubahan sikap. Untuk konsumen secara umum, pendekatan emosional lebih efektif untuk membentuk sikap dibandingkan hanya menampilkan data. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu membangun perasaan positif terhadap brand, bukan hanya menjelaskan keunggulan produk. Contohnya, dibanding hanya mengatakan produk ini menggunakan bahan ramah lingkungan, brand bisa menyampaikan pesan seperti hampers ini bukan hanya hadiah, tapi bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan juga orang tersayang. Dan dengan cara ini, konsumen jadi lebih terhubung secara emosional. Untuk implementasi strateginya, strategi ini dapat dilakukan dengan cara membangun citra bahwa produk memiliki nilai yang lebih dalam, seperti kepedulian lingkungan dan juga makna dalam memberi. Nah, dengan begitu, konsumen akan melihat brand sebagai pilihan yang lebih bernilai, bukan cuma mahal aja. Contohnya, brand bisa membuat campaign seperti kirim kebaikan di hari Lebaran dengan menampilkan cerita bahwa setiap pembelian hampers turut mengurangi limbah atau menggunakan kemasan yang reusable. Hal ini membuat konsumen merasa, bahwa mereka ikut berkontribusi sehingga lebih memilih brand tersebut dibandingkan produk yang lebih murah. Kalau misalnya kita juga sering lihat dulu, ada yang namanya stainless straw di mana, iklan marketingnya itu menggunakan kura-kura dan juga, hewan-hewan yang ada di laut, mereka terlilit plastik, tertelan plastik, dan itu membuat kita menjadi lebih aware gitu dengan, penggunaan plastik. Sehingga kita, meng-purchase dari stainless straw itu sendiri dan ikut menggunakannya, karena lingkungan.
Selanjutnya, hambatannya ini adalah meskipun sikap dan niat beli cukup tinggi, terdapat hambatan situasional yang signifikan. Faktor pragmatisme menjadi hambatan terbesar dalam persentase 28% dan juga diikuti oleh tekanan waktu sebesar 20%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi mendesak, konsumen cenderung memilih opsi yang lebih praktis meskipun kurang ramah lingkungan. Contohnya, seperti kita, kalau misalnya kita mau mencari parcel atau hampers lebaran, kita cenderung mencari yang ada di, yang terlihat di jalan. Misalnya di jalur 2 Wai Halim, itu sepanjang jalan itu banyak banget yang, berjualan parcel ataupun hampers dan kita seringkali, eee, lebih senang yang praktis dan juga hemat waktu gitu, yang instan. Jadi kita pesan dari dalam mobil pun langsung diantar ke dalam mobil dan kita juga, langsung check out dari situ, tidak perlu waktu lama lagi ataupun pre-order. Kemudian multi atribut berdasarkan analisis multi atribut, estetika menjadi atribut yang paling penting dengan skor 9,01. Diikuti oleh keberlanjutan sebesar 8,01 dan juga harga 6,42. Hal ini menunjukkan bahwa tampilan visual tetap menjadi faktor utama dalam pemilihan hampers, bahkan lebih dominan dibandingkan harga. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi pemasaran sangat bergantung pada tingkat keterlibatan konsumen. Iklan kognitif lebih efektif untuk high involvement, sementara iklan emosional efektif untuk semua segmen. Namun, hambatan situasional tetap menjadi faktor utama yang dapat menggagalkan keputusan pembelian, dan tampilan visual tetap menjadi pertimbangan utama untuk pembelian hampers. Selanjutnya, saya akan menayangkan video dokumentasi dari penelitian ini. Deputi Rohani dengan NPM 2521011001, menjelang Lebaran 2026, saya melakukan eksperimen perilaku konsumen untuk menguji efektivitas strategi pemasaran hijau pada brand Lestari Hampers. Fokus utama riset ini adalah membedah bagaimana consumer involvement memengaruhi perubahan sikap melalui dua pendekatan pesan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan kerangka elaboration Lightfoot model. Saya membagi responden ke dalam dua kelompok eksperimen. Kelompok A diberikan cognitive appeal melalui rute sentral yang berisi spesifikasi produk dan juga data keberlanjutan secara detail. Kelompok B diberikan affective appeal melalui rute periferal yang mengandalkan narasi emosional kehangatan keluarga. Tujuannya melihat mana yang lebih kuat menggeser attitude towards the end hingga niat beli mereka. Inilah proses pengambilan datanya. Saya melibatkan 100 responden untuk mengukur tiga komponen sikap secara komprehensif. Yang pertama ada kognitif atau pengetahuan, afektif atau perasaan, dan juga konatif atau kecenderungan bertindak. Data diolah untuk melihat keterkaitan antara tingkat keterlibatan responden dengan jenis iklan yang mereka konsumsi. Hasilnya menunjukkan temuan yang menarik. Iklan emosional pada kelompok B jauh lebih dominan dalam mempengaruhi niat beli secara instan. Namun, berdasarkan multi-atribut model, ditemukan bahwa estetika tetap menjadi atribut utama yang tidak bisa dikompromikan dengan bobot kepentingan sebesar 9,01. Eksperimen ini membuktikan bahwa kombinasi antara pendekatan emosional dan kemudahan akses adalah kunci sukses memenangkan pasar green marketing di Lebaran 2026. Saya Adina Putri Rohani, sekian dan terima kasih. Baik, itu tadi adalah video dokumentasi dari penelitian ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.